ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 akan sedikit membuka penjelasan tentang majalah kami yang berjudul Salam Pendidikan, yang beranggotakan ada 7 orang. Yang pertama yakni Nelly Soraya dengan NIM 2320008. Yang kedua ada Hilda Fadilah Nisa dengan NIM 2320009. Yang selanjutnya ada Tian Ika Safitriana dengan NIM 2320011. Selanjutnya ada saya sendiri yakni Muhammad Azudin Alif dengan NIM 2320012. Selanjutnya ada Maharotul Fikriyah dengan NIM 2320013. Yang selanjutnya ada Nurul Aprilianingsi dengan NIM 2320019. Terus ada Mas Ahmad Lutfi Fairuz dengan NIM 2320020. Serta yang terakhir yakni Mbak Yunita Anisatu Zariyah dengan NIM 2320024. Baiklah, saya akan membahas tentang kata pengantar redaksi. Sesuai dengan namanya, pengantar ya ini berisikan tentang, ini terletak di awal majalah, berisikan tentang kata pengantar yang akan dibaca oleh pembaca supaya pembaca tahu apa isi atau topik yang akan dibahas dalam majalah tersebut. Dalam hal ini, kelompok kami mengangkat judul dengan Salam Pendidikan yang bertemakan dengan Hari Pendidikan Nasional, yang berisikan apabila pendidikan dalam suatu negara dicapai dengan baik, maka suatu negara akan memiliki SDM yang berpotensi dan yang baik, supaya negara ini semakin bisa berkembang. Seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya, para pengajar itu tidak memiliki sertifikat atau bahkan tidak memiliki basic untuk mengajar, karena pengajar beda dengan pendidik. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Soraya dengan NIM 2300008. Izin menyampaikan pesan dari puisi yang saya sampaikan. Yang pertama, puisi Kasih Tulus Guruku. Pesan dari puisi ini yaitu seorang guru sangat berjasa untuk kehidupan kita. Seorang guru memberikan semangat dan dorongan untuk mewujudkan mimpi dengan ketulusan dan kasih sayang yang tak akan kulupakan. Kemudian ada puisi yang berjudul Untuk Ibu. Pesan dari puisi ini yaitu kebaikan seorang ibu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena kebaikan ibu tak terhingga. Perkenalkan, nama saya Hilda Fadilah Nisa, NIM 2320009. Di sini saya mengambil putri cerita karena ada seseorang di Madrasah Sanawiyah di kota metropolitan itu, ada anak yang sering dibully dan pendiam. Ia dikenalnya seperti itu, bukan karena lain. Makanya saya ambil cerita tersebut. Kenapa saya mengambil judul tentang guru sebagai contoh teladan bagi siswa? Karena pada tema tersebut tentang peringatan Hari Guru. Karena tersebut, setiap bulan November memiliki hari perayaan nasional yang sangat cukup banyak. Salah satunya adalah Hari Guru pada tanggal 25 November. Kenapa sih Hari Guru harus dirayakan? Karena guru itu adalah suri tauladan bagi kita. Mereka mempunyai sifat ikhlas yang patut kita contoh. Dan mereka menerima gaji pun seikhlasnya. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Tian Ika Safitriana, NIM 2320011. Di sini saya mengambil dongeng yang berjudul Sepatu Tua dan Seorang Peri. Nah, dari sini terdapat desa yang dihuni oleh ibu dan anak.
yang tidak mampu. Nah, anak tersebut masih sekolah dan anak itu setiap berangkat selalu dibully karena sepatunya yang sudah tua dan tidak layak untuk dipakai. Nah, tapi Alka ini selalu bersemangat untuk sekolah. Nah, dari sini seorang peri melihat kegigihan Alka dalam bersemangat belajar dan selalu rajin dalam belajar dan tabah. Kemudian seorang peri ini turun dari langit untuk membantu Alka untuk membelikan sepatunya. Nah, kemudian seorang peri ini membelikan sepatu Alka sebagai gantinya. Dan Alka selalu semangat belajar kembali. Perkenalkan, nama saya Maharotul Fikriyah, NIM 2320013. Saya membuat puisi tentang pentingnya pendidikan dan terima kasih guru karena untuk memotivasi dan agar pembaca tahu bahwa besar perjuangan guru dalam mendidik siswanya. Saya Nurul Aprilianingsi dengan NIM 2320019. Alasan saya menulis puisi dengan judul Setiap Detik Dalam Kenangan ini karena puisi ini menggambarkan kisah seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian ia sedang berjuang mati-matian demi anak-anaknya, dan bahwasanya seorang ibu itu tidak pernah merasa lelah dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan kemudian alasan saya menulis dongeng dengan judul Putri Salju karena di dalam cerita ini bahwasanya orang itu harus bersikap baik, karena jika seseorang memiliki sifat iri dengki maka ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Fairuz, NIM 2320020. Di puisi pertama yang saya buat, saya mengambil judul Cita-Cita. Kenapa? Karena setiap orang atau setiap manusia itu dari sejak kecil pasti memiliki cita-cita besarnya nanti mau jadi apa. Maka dari itu, kita disekolahkan oleh kedua orang tua kita agar membantu untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Terus, bila kita sudah mencapai cita-cita yang kita inginkan, di situ ada kebanggaan tersendiri dari diri kita, karena kita sudah mencapai apa yang kita inginkan dari sejak dahulu. Yang kedua, saya mengambil judul puisi Matahari. Kenapa? Matahari itu benda langit terbesar di tata surya. Dan juga matahari itu memberikan banyak manfaat kepada manusia di seluruh dunia. Judul yang ketiga dari puisi yang saya buat yaitu Bulan dan Bintang. Karena bulan dan bintang itu keduanya saling bekerja sama dengan baik untuk menghiasi langit yang hitam. Dan juga bulan dan bintang itu memiliki cahaya yang sangat cantik bila langit cerah. Dan saya pun kadang juga sering bercerita kepada bulan dan bintang pada saat saya senang atau saat saya sedih. Seperti itu. Nama saya Junita Anissa Tuzaria dengan NIM 2320024. Saya di sini akan menjelaskan sedikit nilai moral yang terkandung dalam dongeng Anak Nakal yang Menjadi Naga. Dalam dongeng tersebut terdapat dua nilai moral, diantaranya yaitu sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Sifat keras kepala tersebut terdapat dalam Dangkedunai yang tidak mendengar nasihat ibunya agar tidak memakan telur naga yang didapatnya di sungai. Karena sifat keras kepalanya itu, Dangkedunai mendapat ganjaran menjadi seekor naga. Nilai moral yang kedua yaitu
sifat kasih sayang yang terkandung dalam emak Danggedunai yang sangat sayang terhadap Danggedunai meskipun anaknya itu telah menjadi seekor naga. Hikmah yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut yaitu membantah orang tua akan membuat hidup kita kurang berkah dan mudah celaka.